Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar peserta didik kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran? Ketemu lagi dengan saya, Tuti Hartiningsih. Bagaimana sih standar penataan produk supermarket? Mau tahu? Sinau bareng Bunda yuk. Simak video ini ya. Dalam penataan produk itu, pada dasarnya adalah bagaimana agar produk yang dipajang memiliki daya jual yang tinggi. Berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai standar penataan produk supermarket. Perlu kalian ketahui, produk supermarket itu terbagi menjadi 5. 1. Departemen food, 2. Departemen non-food, 3. Departemen household, 4. Departemen stationery, dan yang kelima, Departemen toys. Yang perlu diperhatikan sebagai standar dalam penataan produk supermarket. Pertama, produk yang dipajang pada gondola harus terisi penuh. Contoh display sebagai berikut. Namun, bila stok dari produk tersebut tinggal sedikit, maka sebaiknya ditata merapat ke depan. Hal ini untuk menghindari kesan produknya jumlahnya hanya sedikit. Contoh displaynya seperti ini. Kedua, produk dan merek yang perputarannya cepat, fast moving, maka sebaiknya dipajang lebih banyak dan ditempatkan pada bagian depan yang mudah dilihat oleh konsumen. Berikut gambar contoh pendisplayannya. Ketiga, produk yang sasaran konsumennya orang dewasa, maka produk kemasan kecil diletakkan pada rak bagian atas dan kemasan besar diletakkan di rak bagian bawah. Dan ini adalah contoh pendisplayannya. Misalkan ada rak dengan susun 4. Maka penataannya kemasan dengan ukuran 250 gram bisa diletakkan di rak paling atas. Di bawahnya diletakkan untuk kemasan dengan ukuran 400 gram. Di bawahnya lagi bisa diletakkan kemasan dengan ukuran 750 gram. Dan kemasan dengan ukuran 1 kg berada pada rak yang paling bawah. Keempat, label harga dan info produk diletakkan pada shelving atau rak tepat di bawah tiap produk. Berikut contoh gambarnya. Kelima, dalam display di rak, maka produk ditata dari sebelah kiri menuju ke kanan, mulai dari ukuran yang kecil sampai ke ukuran yang besar. Berikut ada gambar contoh pendisplayannya. Keenam, lakukanlah pengelompokan produk. Jumlah produk yang ditata sesuaikan dengan daya jual, luas area jual, dan ukuran rak yang digunakan. Gambar berikut merupakan contoh dari pendisplayan berdasarkan pengelompokan produk. Ini biasanya ada di hypermarket. Biasanya satu gondola digunakan untuk satu produk. Gambar berikutnya contoh pendisplayan di supermarket. Satu gondola digunakan lebih dari satu merek. Bahkan dari 2 merek tersebut dengan jenis produk yang sama. Ketujuh, perhatikan bentuk, jenis, dan komposisi warna dari kemasan yang ditata. Berikut contoh pendisplayannya. Kedelapan,
Pemajangan harus memperhatikan tanggal masuk produk yang mau ditata. Berikut contoh pendisplayannya. Saya ambil contoh dari pendisplayan produk food. Mengapa harus diperhatikan tanggal masuk produk? Hal ini untuk menghindari produk expired, tapi masih saja dipajang. Dengan menggunakan metode produk yang expirednya dekat dipajang di bagian depan dan ke belakang yang expirednya masih lama. Hal ini karena biasanya konsumen itu mengambil produk yang berada di bagian paling depan. Kesembilan, produk yang ditata harus dilengkapi dengan price card yang berisi nama produk, kode supplier, harga jual, nomor rak, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari price card. Untuk SOP penataan produk kosmetik yang ditata dengan menggunakan gondola dan rak, standar penataannya sama dengan penataan produk non-food lainnya, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Penataan produk kosmetik, penataannya dapat berdampingan dengan produk yang masih berkaitan, seperti produk perawatan tubuh, pembersih muka, parfum, dan sejenisnya. Produk kosmetik bisa juga dipajang pada satu area khusus, yaitu counter kosmetik. Untuk standar penataan produk kosmetik yang berada di area khusus dapat berupa 1. Produk dikelompokkan berdasarkan mereknya atau brand, seperti contoh yang ada di gambar. Kedua, kelompok brand yang cukup terkenal dapat diletakkan di depan dan di dekat dengan pintu keluar masuk pengunjung. Bisa dilihat contoh yang ada di gambar. Ketiga, produk ditata di showcase palet berdasarkan dengan spesifikasinya. Keempat, koleksi yang sering dicari konsumen dan paling laku diletakkan di bagian paling atas atau di bagian depan. Kelima, kondisi area harus rapi, bersih, dan berkesan mewah. Keenam, koleksi harus lengkap tersedia, baik tester maupun stok, serta media untuk demo make up tersedia. Ketujuh, adanya Sales Promotion Girl atau SPG yang bertugas menjaga display produk dan memberi informasi bagi pengunjung yang menanyakan hal-hal yang terkait dengan produk. Bagaimana? Sudah jelas materinya tentang standar penataan produk supermarket? Semoga bermanfaat ya. Next, kita akan bikin video kelanjutan dari materi ini. Dan tentunya yang lebih menarik lagi. Untuk itu, dukung saya dengan cara klik tombol subscribe di channel Tuti Sanjeki Putri. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat, tetap belajar, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.